warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa masing-masing. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang reproduksi tumbuhan pada paku. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengalaman ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan. Dan bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dan melakukan pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. Ketiga yaitu menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi dalam melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan. Yang keempat, menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam menggunakan energi secara hemat dan aman serta tidak merusak lingkungan sekitarnya. Yang kelima, menunjukkan penghargaan kepada orang dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi penghargaan kepada orang yang menjaga kelestarian lingkungan. Yang keenam, memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan serta kelangsungan makhluk hidup. Yang terakhir, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu materi tentang reproduksi tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan paku Homospora atau Pteridophyta berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Reproduksi tumbuhan paku menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporopit atau metagenesis. Pada tumbuhan paku, generasi sporopit merupakan generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora. Spora dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium terdapat pada sporopit atau sporangium yang terletak di daun atau di batang spora haploid yaitu protalium, sedangkan sporopitnya adalah generasi diploid yang tumbuhan paku. Proses pergiliran keturunan tumbuhan paku, bila spora jatuh di tempat yang sesuai, maka akan menghasilkan alat kelamin jantan atau antheridium dan alat kelamin betina yaitu archegonium. Masing-masing alat kelamin akan menghasilkan spermatozoid dan ovum. Bila terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoid, maka akan dihasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan tumbuh menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman paku. Setelah dewasa, sporopil dari sporopit akan menghasilkan spora yang terdapat di dalam kotak spora. Kotak spora ini akan berkumpul di dalam sorus. Selanjutnya yaitu struktur tumbuhan paku. Struktur akar tumbuhan paku terbentuk serabut dengan kaliptra pada ujungnya. Jaringan akarnya terdiri dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Selanjutnya yaitu struktur batang. Serupa halnya dengan jaringan akarnya, struktur batang tumbuhan paku juga terdiri dari epidermis, korteks,
dan silinder pusat. Pada silinder pusat tersebut terdapat berkas pembuluh angkut, yaitu filem dan floem. Berkas pembuluh ini berperan dalam proses fotosintesis dan mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu struktur daun. Struktur daun tumbuhan paku terdiri atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut, sedangkan jenis tumbuhan paku sendiri terdiri atas berbagai macam meliputi. Jika ditinjau dari ukuran daun, maka daun tumbuhan paku ada yang berukuran kecil atau mikrofil, dan berukuran besar, makrofil. Daun mikrofil tidak bertangkai dan tidak bertulang, serta berbentuk rambut atau sisik, sedangkan daun makrofil bertangkai, bertulang, daun jaringan tiang, bunga karang, dan juga memiliki mesofil dengan stomata serta berbentuk. Selanjutnya yaitu jika ditinjau dari fungsinya, daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora atau sporofil dan tidak menghasilkan spora atau tropofil. Daun tropofil disebut sebagai daun steril dan memiliki klorofil sehingga berperan dalam proses fotosintesis dalam menghasilkan glukosa. Sedangkan daun sporofil disebut sebagai daun fertil karena menghasilkan spora sebagai alat berkembangbiakan. Selanjutnya yaitu umumnya habitat tumbuhan paku pada tempat yang lembab, bisa di darat, perairan, ataupun menempel. Yang kedua yaitu tumbuhan paku dapat bereproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Yang ketiga yaitu tumbuhan paku bersifat fotoautotrof karena memiliki klorofil sehingga dapat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang keempat, dalam siklus hidup tumbuhan paku, pada fase metagenesis terdapat fase sporofit, yaitu tumbuhan paku sendiri. Fase sporofit pada metagenesis memiliki sifat yang dominan dibandingkan fase gametofitnya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu reproduksi atau perkembangbiakan adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan organisme baru yang sama dengan dirinya, yakni perkembangbiakan tidak kawin dan perkembangbiakan secara kawin. Reproduksi pada tumbuhan berlangsung melalui dua cara yaitu vegetatif dan generatif, namun tidak semua tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif. Ada tumbuhan yang hanya bereproduksi secara generatif saja. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan sering disebut juga propagasi vegetatif. Propagasi vegetatif dapat terjadi secara alami maupun dengan bantuan manusia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan evaluasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan reproduksi tumbuhan paku. Yang kedua, tumbuhan paku berkembang biak dengan cara titik-titik. Yang ketiga, tumbuhan paku memiliki ciri-ciri berupa. Yang keempat, apa persamaan tumbuhan paku dengan lumut? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.